ngomong-ngomong saya, lu kenapa biasanya nih ya kalau gua kalau ke orang tua manggil bapak, ke ibu manggil ibu. Nah, lu tuh beda nih. Kalau lu manggil orang tua itu saya. Bapak juga manggilnya saya ke lu. Kenapa? Ya nggak tahu aja, bapak gua tuh manggil diri dia ke gua tuh saya, Gung. Tolong dong beliin saya rokok. Dia ngomong saya aja. Gua aneh aja ngedengarnya, tapi di luar sana mungkin banyak yang lebih ekstrim juga. Gua lu. Biasanya Gung, ayah beliin ini itu kan. Enggak, Gung saya. Dia mah ngomong saya ke gua, padahal dia bapak gua. Dari kapan kayak gitu? Ya mungkin dari gua udah SMK kali ya. SD mah masih manggil. SD masih manggil. Jarang enggak. Bahkan gua lupa deh. Terakhir bapak gua manggil manggil bapak tuh gua nggak tahu kapan. Biasanya lu sebelumnya manggil papa? Gua manggil bapak gua ya papa. Tapi dia kalau ngomong sama gua, bapak gua nih ngomong saya. Oh, ibu lu? Nah, kalau ibu gua mama, Gung mama tuh. Beda sama kalau bapak gua doang ya. Kenapa bisa gitu sih? Bahkan gua aneh loh. Anehnya karena kalau orang-orang kan gini ya, bapaknya ngomong sama anaknya, si bapak ini ngomongnya papa, ayah gitu kan. Ya saya kayak perasaan biasa aja gitu. Menurut lu biasa? Iya, menurut gua kan nggak biasa. Nah, iya. Bahkan pas gua ngedenger itu kaget gua. Oh, manggilnya saya. Saya kan, tuh denger kan? Iya. Kok saya gitu. Tapi ke ibu lu mah enggak kan? Enggak. Mama, masih mama. Iya. Kayaknya si bapak gue ini spesialis apa dulunya? Enggak. Tapi deket kan sama bapak lu? Ya deket. Enggak, tapi enggak curhat-curhat gitu? Jarang. Udah lebih ketutup orangnya. Masing-masing aja gitu? Masing-masing aja. Kalau ngobrol cerita tuh ya seadanya aja, ya karena lagi ada obrolan aja. Oh, enggak dalam kayak curhat itu. Enggak. Gini enggak. Gue lebih curhat ya ke emak gue, karena kebanyakan anak laki-laki kan dekatnya sama ibunya daripada ke bapaknya. Iya sih. Tapi ada aja yang di luar sana yang enggak semua kok. Cuma kebanyakan sih yang kayak teman-teman gue gitu lah. Aneh guanya. Lu aneh, tapi gue enggak ya? Guanya aneh. Kenapa si anjing gua manggil bapaknya itu saya gitu. Kayak bukan bapak sama anak. Iya bener. Ya kan? Kayak ketemu orang di gang anjing. Iya bener. Malah sama anak sendiri. Bahkan lebih aneh lagi kalau anak manggil bapak gua lu. Gua suka sih. Kalau lu suka? Iya. Gua mah aneh, bukan gak suka ya, tapi aneh aja gitu. Iya. Kalau merasa sopan atau sopan itu hak pribadi kata gua. Kayaknya emang nggak sopan ya, dibilang nggak sopan ya emang nggak sopan. Iya. Cuman kalau kayak udah terbiasa ya mau gimana? Iya sih udah ya dari bapaknya juga respect. Ya dari ini juga jadi aman. Ya kadang gue kalau lagi ngobrol sama teman-teman gue ngomong ke emak gue tuh ya suka gue, tapi emak gue ya terima-terima aja. Kalau lagi kesel? Iya kadang kalau lagi kesel juga. Lu Lu jarang, gue doang. Kalau kalau ngomong marahnya ke gue gitu. Iya. Gue gini gitu. Bentar sih mak, begitu tuh. Bentar sih mak, gue lagi ini nanggung. Oh, lagi emosi lagi tinggi. Iya. Emang berdosa ya berdosa. Terakhir ini lu sering gak sih ngungkapin perasaan ke orang tua? Apa malu? Malu gue. Jujur gue malu, tapi ada beberapa yang enggak juga sih yang harus gue ceritain ke emak gue. Lebih ke emak gue ya. Ke bapak gue ya gue nggak pernah. Kayak meluk gue nggak pernah. Ya lebarannya pernah. Lebaran doang? Iya tiap lebaran aja. Gue aja lebaran doang. Nggak tahu ya kenapa ya, karena cowok itu punya kayak bukan anti dong. Rasa punya canggung enggak. Gengsi Sih lebih ke gengsi. Tapi punya cara sendiri, punya caranya sendiri gitu. Sebenarnya pengen, tapi gengsi aja. Iya gengsi aja, lelaki tuh ya. Iya, pengen meluk emak nih. Pengen banget kan sambil nangis kalau lagi ada masalah, tapi gengsi aja. Kalau anak laki-laki lebih udahlah. Gue mau nanya nih ya. Nanya aja anjing, nggak usah. Gue mau ya. Pakai nih ya. Gini loh, lu kan udah terbiasa ya jauh dari orang tua. Apa sih yang bikin lu terbiasa sampai sekarang jauh dari orang tua? Dari kebiasaan, dari kecil aja. Bukan dari kebiasaan dari kecil ya. Emang dari kecil kan gue udah di luar. Dari lulus SD nih, gue langsung cabut. Ya, gue langsung cabut gitu pokoknya. Jadi kalau pulang, jadi udah ya awal-awal ini mah masih kangen. Makin kesini
bukan udah biasa ya. Apa Rasa tuh? kangen mah selalu ada, cuman gimana bingung gua ngungkapinnya. Susah. Susah. Udah langsung diungkapin lah. Rasa kangen mah selalu ada, tapi kalau lagi pengen pulang. Bisa ya lu begitu ya? Lu belum pernah merantau kan? Belum. Jajal lu merantau. Kayaknya gue nggak kuat kalau untuk merantau. Kenapa nggak kuat? Ya, gue emang nggak bisa jauh aja dari orang tua gue. Gue masih apa ya? Kayak manja aja. Lu ngerasa nggak kuat apa lu Belum coba. belum coba? Belum coba ya belum. Ya kayak gue nih cabut ke rumah teman gue kayak nginep berapa hari seminggu. Itu kayak rasanya anjing, gue kangen banget sama orang tua gue. Kangen rumah, gue pengen pulang gitu kan. Ya dari situ aja gue udah ngerasa gitu kan. Wah, gue nggak bisa jauh dari orang tua gue. Itu aja tuh. Segitu gue cuma nginep ya, nggak ngerantau ya. Gimana kalau gue ngerantau? Belum pernah ngerasain makan Indomie seminggu 2 minggu di kosan. Tapi nggak tahu lah. Apa? Gue tuh selalu sedih. Bahkan pernah sering banget meneteskan air mata. Anjing. Pas sering lagi apa tuh? nangis lah. Pas Bukan. lagi apa? Bukan sering nangis terbahak-bahak itu bukannya. Sering ya meneteskan air mata. Ketika lapar banget nih di Iya. kosan, gak punya duit, gak punya apa, makan Indomie suka nangis. Nangisnya ya karena jauh dari orang tua aja. Nggak tahu, gue juga aneh, susah ngejelasinnya. Hmm. Kadang-kadang lagi makan, aduh, kok gini ya? Iya. Gitu. Bukan berarti gue nggak mensyukuri, Iya. tapi mensyukuri. Apa mungkin gara-gara mensyukuri itu sedih? Oh, gue masih bisa makan kali ya. Di luar sana masih Banyak yang lebih lebih susah. Kayaknya itu dah. Apa? Kenapa kayaknya itu? Tapi emang gue ngerasanya kayak gitu. Apa kepikiran anjing gue ngerantau makan mie sedih ya kan? Kalau gue di rumah gue udah bisa makan enak. Kepikiran Enggak gitu. sih, justru sebaliknya. Gue makan gini di rumah gue, makan gak ya orang tua gue mikirnya gitu. Kalau gue demi Allah ini mah, gue makan, ih, orang tua makan gak ya gitu ya. Gue nggak pernah mikir ke situ. Kalau gue ke situ, Jadi- adik-adik gue tuh ke adik-adik gue malah merasa bersalah aja. Sampai sekarang ini gue buka nih, emang lagi ngobrol karena emang sering banget ngerasa bersalah ke adik-adik gue. Lu udah jelas-jelas lu ngerantau sendiri, lu makan, lu masih mikirin orang rumah. Emang kenapa? Normal Ya, kali. Normal ya. Kayaknya gue nggak pernah begitu sih, nggak pernah kepikiran begitu ya. Emang karena gue egois kali ya. Bukan karena egois lu, karena nggak pernah jauh dari rumah. Bukan jauh dari rumah juga, maksudnya kalau gue makan di luar pun gue nggak pernah mikirin orang tua gue tuh udah makan apa belum. Kalau gue mikirin, bukan ya mikirin. Ya kayaknya emang anak durhaka gini anjing. Nggak gitu juga sih, tai. Tapi iya sih. Maksud mau ditambahin aja. Kamu selalu makan Indomie nih. Gue kan kalau makan Indomie nggak tanggung kan. Iya. 3, 2 disatuin. Iya bener. Karena Gua kalau tahu, dipisah gua sakit. tahu. Gue satuin tuh, gue makan, gue kepikiran anjing. Ibu gue, emak gue, bapak gue makan kayak di rumah ya. Gitu. Gue nggak pernah selama ini kayak kalau gue makan di luar ya makan aja gue, nggak mikirin mak gue udah makan belum ya. Kayak jahat amat gue kayaknya. Enggak sih. Tapi mungkin karena jarak jauh kali ya. Iya. Karena mungkin gue juga kalau dekat mah nggak mikirin. Iya, Mungkin bisa karena jadi. jarak gue jauh gitu. Beda ya pemikiran anak rantau sama anak yang selalu di rumah. Sama aja sih. Ini beda. Bedanya? Ya dari mental, dari rasa kangen. Pokoknya. Tapi kalau mental aman. Maksudnya mental gimana nih? Ya kan lu ngerantau nih bertahun-tahun lamanya ya kan, jauh dari orang tua. Kayak gimana ya jelasinnya? Mental lu tuh selalu baik-baik aja nggak sih? Lu sakit nggak ada yang ngurus, lu lapar nggak ada yang masakin makan. Gitu nggak? Iya sih. Ibaratnya kasarnya gitu, nggak minta bantuan ke orang lain buat gini. Iya. Enggak sih. Bukannya gue nggak minta bantuan ya, tapi anjing gue lupa tadi mau ngomong apa. Karena gue itu mempublikasikannya kesenangan doang. Iya. Ini banyak orang yang nggak tahu nih. Nah kayaknya bener. Gue tuh nggak jarang sih
termasuk gue nih Iya. jarang banget curhat ke orang lain. Jadi gue nunjukin ke teman-teman gue itu senang-senang aja, senang-senang aja. Jadi nggak ngeluh, ya Allah gini-gini sih. Dia jalani aja. Jadi kelihatannya sama orang tuh kayak, sih seneng banget orang gini. Padahal mah sama aja. Iya, padahal susah. Iya. Menurut gue yang ngapain? Banyak-banyak curhat ke temen. Ya walaupun tenang ya sedikit ya. Iya. Tapi ngapain banyak-banyak curhat ke temen? Ya nggak ada solusinya. Solusinya tetap di diri kita. Diri lu sendiri ya. Lu yang tahu jawabannya, bukan orang lain yang tahu jawabannya. Iya. Gitu. Walaupun permasalahannya sama kayak temen, tapi solusinya dia belum tentu solusinya buat kita. Nah, iya, karena orangnya beda, pasti outputnya berbeda. Iya. Gitu. Bukan berarti gua ngeremehin, ngapain sih curhat kesana kesini? Enggak. Iya. Tapi ya menurut gue tuh ya begini, gua gini loh gitu. Ya kayak lu cuman butuh teman buat cerita aja ya. Buat ceritanya buat fun, gini. Pendengar lu aja gitu. Pendengar. Biar lu agak sedikit lega. Nah, itu dia. Kalau dalam banget sih nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan jarang. Bahkan masih tersembunyi gitu. Bukan merasa gua kuat, tapi gua merasa siapa nih yang cocok buat kita bercerita bersama, yang nyari yang pas. Kayaknya dia nih yang pas buat gua keluh kesah. Karena dulu gua pernah percaya sama satu orang, ternyata kabur-kabur juga. Ternyata dikecewain. Ya bahasanya. Jadi bukan berarti gua nggak percaya sama semua orang, bukan, karena punya ininya sendiri. Orang tuh punya apa ya, takarannya sendiri. Takaran sendiri ya, bener. Bahkan gue gini nih ya, gue punya masalah nih. Iya. Masalah ini kayaknya pantas buat dia deh. Iya. Bukan. Masalah ini kayaknya pantas gue ceritain buat dia. Ya. Ini. Jadi setiap orang tuh masalahnya gue beda-beda. Oh iya benar. Gue gini-gini. Kesini nih. Iya. Lu ngerti kan maksud gue? Masalah ini cerita ke dia. Iya betul. Masalah ini ceritanya satunya. Iya. Ya, jadi nggak semua masalah cerita lu ke dia semua. Enggak, gue belum nemuin satu orang yang bener-bener semua masalah gue ceritain ke dia. Belum nemu. Karena kayak nyari jodoh anjing, teman. Bener, sahabat itu kayak nyari jodoh. Cocok-cocokan. Lu kalau udah cerita masalah kayak gitu, kalau orang lain ngerasa tenang nggak sih? Ngerasa lega? Ngerasa. Tapi yang pantas buat diceritain ya. Ngerasa, lega nih. Nah, pernah nggak lu cerita masalah ke orang, tapi lu nggak ngerasa lega, kayak orang itu nggak terlalu nanggepin lu gitu dari cerita yang lu omongin? Pernah, banyak banget kayak gitu. Anjing, gue harusnya nggak cerita nih sama dia nih. Iya. Makanya dari situ gue belajar gitu. Oh iya benar. Kayaknya anjing nih, salah gue nih cerita sama orang. Salah orang nih. Dia nggak terlalu nggak terlalu nanggap gitu ya? Iya, nggak terlalu. Ya cuek aja, biasa aja gitu. Bukan berarti kita pengen dihargain, cuman porsi lu nih sebagai pendengar nih. Tolong dong didengerin sedikit aja. Dia nggak ngerespon dengan baik. Ya udahlah, gua juga nggak marah, tapi ya udah. Tapi lu ngerasa juga nggak sih? Ngerasa karena orang itu nggak ngedenger dengan baik gitu. Ngerasa lah pasti dong. Lu cerita panjang lebar nih, dia jawabnya oh iya gitu. Iya pasti lah. Sepadat, sesingkatnya mungkin gitu. Pasti dong. Kesel nggak ya? Enggak sih kesel mah. Gue tuh tidak pernah memutuskan pertemanan. Norak banget, nol katro kan. Kalau memutuskan pertemanan karena ya udah itu aja. Tapi lu suka kesel nggak sih kadang-kadang temen jauh nih ya, tiba-tiba datang minta bantuan? Gimana? Lu jujur nih ya, jawab dengan rasa bangsat nih orang atau oke gue bantu sudah. Tapi kalau abis lu ngebantu dia hilang. Jujur gue orangnya kan orang yang gak enakan. Iya. Tapi tetap kalau sama orang jauh ya gue bakal alasan, kayak dia minta tolong pun gue bakal alasan, bukan nolak ya, tapi gue alasan nolak secara halus. Iya. Ya biar dia ngerti gitu kan. Secara halus aja sih itu mah. Secara halus aja nolaknya. Tapi pakai alasan kalau gue. Biar dia ngerti juga ya, karena kalau gue ngomong jujur ya gitulah. Iya, lu orangnya gak enakan sih ya. Gue orangnya gak enakan. Efek dari orang gak enakan tuh gimana sih ya? Gue pasti, kalau gue sih orangnya, menurut gue nih, gue orangnya tuh tegaan. Kalau gue gak mau, gak mau, bodo amat, gue cuek. Gini ya, orang yang gak enakan itu sama orang lain, itu rasanya kayak lu ini nyiksa diri lu sendiri tahu.
lu ngebela-belain buat orang gitu kan. Ya emang baik tujuan lu, tapi kadang nggak ada feedback lebih gitu buat lu. Maksudnya nggak berharap ada timbal balik. Iya. Gitu aja sih. Nggak gimana ya. Pokoknya nyiksa diri sendiri lah. Capek. Tapi lu nggak. Tapi tetap aja nggak enakan sama orang. Karena emang udah watak kali. Iya, kayak dari bawaan aja. Watak emang nggak bisa dirubah sih ya, tapi caranya bisa dirubah. Caranya bisa dirubah. Lu belum menemukan cara itu. Belum. Masih aja nggak enakan sama orang lain. Iya, tapi gue sekalinya malas sama orang, udah gue nggak. Cukup tahu banget, sumpah. Nggak pernah gue hubungin. Sampai bisa aja gue hapus kontak gitu kan. Ya gue kalau udah malas ya udah. Karena bener umur itu nggak bohong anjing. Iya. Bener. Apalagi khusus pertemanan ya, kayak semakin tua deh. Gue yakin ya di teman-teman gue juga atau di luar sana, semakin umur bertambah tuh semakin circle pertemanannya itu semakin mengecil. Iya. Itu aja. Kalau udah itu aja udah mantap ke situ. Udah kita tinggal bercerita sepuasnya. Ya nggak apa-apa. Dia nih. Iya. Gitu. Biarpun circle pertemanan yang kecil tapi saling support. Mantap. Itu lebih. Walaupun pertemanannya kecil tapi berkualitas. Nah, itu. iya. Saling support lah, nggak saling menjatuhkan ya. Nah, itu. Apalagi yang ngedek-dekin dari belakang. banyak banget yang ngedek-dekin dari belakang. Pasti sih ya. Kenapa? Karena orang tuh pengen tahu keburukan. Iya. Kayak pengen tahu keburukan orang aja sih. Kayaknya enak banget nih buat jadi bahan obrolan gitu kan. Buat disamsak.